Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibikal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala Imam Az-Zahabi, khairun nas man kana buka'an fil laili wa basaman fin nahar. Hadirin jamaah sekalian, wabil khusus bapak-bapak, orang tua kami yang dirahmati Allah, kemudian para ustadz, para asatid, ustazah, dan para tolib dan tolibah di pondok pesantren Al-Ghuraba yang sama-sama kita cintai. Hadirin jemaah sekalian, peserta kajian yang dirahmati Allah, mari pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini, ba'da sholat, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pada kita sayyidu kulli ni'am, puncak segala kenikmatan, ala wa huwal Islam. Demi Allah, biarlah harta kita hilang, nyawa kita melayang, tetapi iman dan Islam kita tidak boleh hilang dari diri kita, dari hati kita, dari kolbu kita, karena inilah sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya harta, apalah artinya nyawa, ruh, kekayaan, jika iman dan Islam tidak berada dalam sanubari kita, dalam diri kita. Kehilangan ruh, kehilangan nyawa, hal yang biasa. Betul, itu adalah musibah. Tetapi musibah yang paling berat adalah kematian hati, kematian jiwa, saat hati, jiwa, raga tidak mau menerima kebenaran Islam. Itu adalah puncak segala musibah. Maka kita mohon pada Allah, ya Allah, janganlah Engkau berikan padaku musibah dalam urusan agama, karena ini adalah musibah yang paling berat. Dan ada ulama salaf yang mengatakan bahwa orang yang paling rugi bukan orang yang tidak punya harta, bukan orang yang kehilangan harta, bukan orang yang kehilangan jabatan, kekayaan. Orang yang paling rugi dalam hidup ini adalah mereka yang badannya sehat, tubuhnya kuat, hartanya banyak, kekayaannya melimpah ruah, tetapi waktunya terbuang sia-sia. Orang yang paling rugi adalah mereka-mereka yang dalam urusan dunia kosong dan dalam urusan akhirat nol. Kerja tidak, jadi karyawan tidak, dagang tidak, ke kebun tidak, jualan kopi juga tidak. Ada yang jualan kopi? Ada ya? Yang jualan pakaian juga enggak. Dia enggak ada urusan dunia, nol dalam urusan dunia, tidak mau mencari nafkah, malas mencari uang untuk anak dan istrinya, dan dia kosong dalam urusan akhirat. Jadi kita jumpai ada satu kaum yang mereka ini kosong dalam urusan dunia dan kosong dalam urusan akhirat. Ini orang yang paling merugi hidupnya di dunia. Di kantor tidak kita jumpai dia, kerja enggak, dan di masjid dia tidak ada. Dunia kosong, akhirat kosong. Inilah yang oleh para ulama salaf adalah orang yang hidupnya paling dibenci. Ada seorang sahabat yang mengatakan, sungguh aku membenci orang yang kosong dalam urusan dunia dan kosong dalam urusan akhirat.
Maka berbahagialah anak-anak, para tolib dan tolibah, para tulab dan tolibat yang hari-harinya selalu bersama dengan Al-Quran. Dan inilah kajian kita pada pagi hari ini, membangun generasi pecinta Al-Quran, generasi yang mencintai Al-Quran seperti mereka betul-betul menjadikan Quran sebagai peta kehidupan. Hadirin jamaah sekalian, barakallahu fikum. Al-Quran akan menjadikan manusia mulia dalam 3 hal, dalam 3 tempat: di dunia, di alam barzah, di padang mahsyar, di akhirat. Anak-anak kita menjadi mulia. Anak-anak cucu kita akan menjadi mulia saat mereka berdekat-dekatan dengan Al-Quran di 3 tempat: dunia, alam barzah, dan di akhirat. Tidak hanya sekedar menghafal Quran 30 juz. Ahlul Quran bukanlah mereka yang hafal Quran 30 juz tetapi nihil pengamalan. Ahlul Quran adalah mereka-mereka yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran meskipun dia hanya hafal Quran 1 juz. Ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ahlul Quran, sekali lagi, bukan mereka yang hafal Quran tetapi nihil, kosong pengamalan. Ahlul Quran adalah mereka-mereka yang mengamalkan Quran meskipun mereka hanya hafal 1 juz. Jadi intinya bukan hanya dihafal. Dihafal betul, bagus, tetapi yang paling inti adalah setelah menghafal kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sehingga para tolibah, para tulab sehari-harinya bukan hanya menghafal Quran tetapi hidupnya, akhlaknya kana khuluquhu Quran. Hidupnya, sehari-harinya, tipikalnya, karakternya, sifatnya, harian, semuanya itu dekat dan persis seperti yang apa disebutkan dalam Al-Quran. Makanya ada ulama yang mengatakan kulla syai'in tata'allaqu bil Quran fahuwa adhim. Setiap sesuatu yang dekat sama Quran pasti dia mulia. Seluruhnya, gurunya, ustadznya, muassasahnya, mudirnya, direkturnya, tolibnya, tolibatnya, para donaturnya, muhsininnya, semua jamaahnya yang dibina, dibimbing berdasarkan Quran, berdekatan dengan Quran, pasti akan mulia. Dan Al-Quran tidak hanya memuliakan manusia, tidak hanya memuliakan makhluk hidup. Al-Quran bahkan memuliakan benda-benda mati. Di sini ada apa namanya? Meja kecil nggak? Meja kecil Quran. Ada ya? Ada sini belakang nggak? Meja kecil. Nah, meja kecil Al-Quran. Saya akan berikan simulasi betapa Al-Quran menjadikan benda mati menjadi mulia, tidak hanya benda hidup. Nggak apa-apa. Simulasi aja. Tolong pegang 2 orang. Pegang. Supaya jelas, gamblang dan bisa difahami. Ini adalah benda mati. Kayu. Sehari-hari seorang ayah dan ibu membaca Quran di atas meja ini. Ini benda mati ya. Sepakat? Benda mati. Tetapi Al-Quran menjadikan benda mati ini menjadi mulia ketika ayah dan ibu membaca Quran di atas benda mati ini. Tidak ada ruhnya. Pagi, siang, sore, malam seorang ayah, abi dan umi membaca Quran di sini. Qurannya diletakkan di atas meja. Kemudian satu hari Qurannya digeser. Ini simulasinya. Ini Quran melekat di atas meja, benda mati. Kemudian Qurannya digeser. Tiba-tiba ada anak-anak yang duduk di atas meja ini. Maka ibunya, mamanya akan marah. Anak-anak, jangan duduk di atas meja itu. Ini meja tempat ayahmu membaca Quran. Masya Allah. Betapa hebatnya benda mati.
yang dekat sama Quran itu tidak boleh diperlakukan seperti benda lainnya. Karena kayu ini dekat sama Quran, tiap hari di atasnya ada Al-Quran. Ketika kemudian Qurannya digeser, anak-anak duduk di atas meja ini, mama akan marah, uminya akan marah. Anak-anak, jangan duduk di atas meja itu meja tempat ayahmu membaca Quran. Meja ini mulia karena berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Takbir, Allahu Akbar. Maka khalas, tamam. Betapa mulianya seorang ayah, betapa mulianya seorang ibu yang anak-anaknya hafal Quran 30 juz. Betapa senang hati mereka. Bahkan Al-Quran, hadis mengatakan bahwa anak-anak yang dalam dadanya ada Al-Quran, maka kulitnya tidak akan pernah disentuh api neraka. Allahu Akbar. Kita senang, kita bahagia punya anak-anak yang hafal Quran. Bahkan Nabi katakan dalam satu hadis riwayat Imam Ad-Dailami, tapi hadis ini dhaif. Tapi para pakar pendidikan menggunakan hadis ini sebagai kajian dalam parenting pendidikan. Nabi katakan bahwa adibu auladakum bisalasatin. Tanamkan pendidikan adab, ilmu, ajarkan pada mereka anak-anak mencintai 3 hal. Pertama, cintakan mereka pada Quran, bihubbil Quran. Kedua, cintakan mereka pada Nabi. Dan ketiga, cintakan mereka biitroti, dengan ahlul baitnya, dengan anak cucunya Nabi. Mencintai keturunan Nabi, anak cucu Nabi, bagus nggak Pak? Bagus. Membencinya nawasib, ya, nggak boleh. Kita mencintai mereka, anak cucu Nabi, tapi tidak boleh mempertuhankannya. Kita cinta ahlul bait. Ahlul bait terdiri dari min azwajihi wa dzurriyyatihi. Nah, kesalahan mereka yang mencintai ahlul bait tetapi tidak pakai kaidah, mereka hanya mencintai anak cucu Nabi tapi membenci istri-istri Nabi. Padahal penjelasan ahlul bait tidak hanya anak Nabi tetapi juga min azwajihi, dari istri-istri Nabi, termasuk tentunya ibunda Aisyah dan istri-istri Nabi lainnya. Kita wajib mencintai mereka. Hadirin jamaah sekalian, barakallahu fikum. Kembali kepada kajian tentang bagaimana membangun generasi pecinta Quran, generasi Al-Quran. Hari ini kita sangat miris melihat peristiwa atau tragedi atau fragmen yang kita lihat dengan kasat mata, di mana potret umat hari ini dalam kondisi yang sangat sakit, bahkan perlu diopnam. Terutama adalah potret kaum muslimin, anak-anak muda yang hari ini jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran. Dahulu kala orang-orang kalau ingin menjajah satu negeri Islam, maka mereka melakukan penelitian, riset, kemudian menghasilkan satu kesimpulan bahwa kalau ingin menjajah sebuah negara muslimin, jauhkan anak mudanya dari Al-Quran. Bikin bioskop, tontonan, bikin hal-hal yang merusak, jauhkan mereka dari Al-Quran. Maka ketika mereka jauh dari Al-Quran, saat itulah saat yang tepat untuk menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin. Begitulah cara mereka untuk menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin. Caranya jauhkan generasi dari Al-Quran, dari masjid, dari mencintai nabinya, dari mencintai sunnahnya. Maka pada saat yang sama negeri tadi akan mudah dihancurkan. Ikhwatul iman, barakallahu fikum. Al-Quran, kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, atau kata Imam Fakhrur Razi menyebutkan dalam ucapan yang sama bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Ini yang akan kita kaji pada pagi hari ini terkait dengan membangun generasi Al-Quran. Al-Quran memiliki 55 nama. Di antaranya adalah Allah sebutkan dalam surat As-Surah ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina.
Dan demikianlah kami turunkan Al-Quran itu sebagai ruh. Perhatikan Pak, perhatikan para asatid, perhatikan para santri, santriwati. Allah menyebutkan Al-Quran dengan kalimat ganti ruhan. Dan demikianlah kami jadikan, kami turunkan ruh, maknanya Quranan. Kata para ahli tafsir, mereka mengatakan bahwa kenapa Allah menyebutkan Quran dengan kalimat ruhan? Karena kata mereka, dengan Al-Quran hati dan ruh menjadi hidup, dan dengan Al-Quran maslahat dunia dan akhirat kalian akan tercapai. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin mencapai kebaikan dunia, kebaikan akhirat, maka caranya adalah Quran jadikan peta kehidupan. Apa yang terjadi jika manusia berangkat menuju satu tempat, satu negeri, satu pulau tanpa membawa peta? Dia akan tersesat. Kata orang Tanjung Balai, bukan tersesat, tersosat. Ya, tersosat. Dia akan jauh dari tujuan. Maka karena Al-Quran adalah pelita, Quran adalah peta kehidupan. Kalau kita ingin selamat dunia, ingin selamat akhirat, ikutilah Al-Quran kalamullah. Kenapa orang-orang kafir sangat takut dengan Al-Quran? Kenapa musuh-musuh Islam sangat takut dengan Al-Quran kalamullah? Karena mereka tahu bahwa Al-Quran isinya membongkar kejahatan mereka. Silakan dibuka tentang makar orang-orang kafir. Kenapa orang-orang munafik takut dengan Al-Quran? Karena Al-Quran membahas tentang sifat mereka dan cara mereka menghancurkan agama. Buka surat Al-Munafikun, buka surat-surat yang lain yang terkait dengan bahaya, sifat, dan cara mereka menghancurkan Islam dalam Quran. Surat Al-Baqarah yang berbicara tentang sifat-sifat orang munafik. Kenapa para pendosa, orang-orang fasik, pelaku maksiat, zindik takut dengan Al-Quran? Karena Al-Quran membahas dan membongkar tuntas tentang bahaya riba, zina, judi, apalagi pergaulan bebas, narkoba, khamar, semua dibahas tuntas, jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci. Al-Quran tidak menyebutkan tentang bahaya narkoba, tapi secara global Allah sebutkan bagaimana bahaya khamar yang merusak pikiran, otak, akhlak, pergaulan, kesehatan, tubuh. Semua dibahas tuntas. Kenapa LGBT pelakunya, germonya, kemudian jaringannya takut dengan Al-Quran? Karena Al-Quran membongkar habis tentang bahaya LGBT. Jadi kalau kita ingin selamat, ikut Al-Quran, Pak. Ikut Al-Quran jamaah sekalian. Karena Al-Quran adalah peta kehidupan yang akan membuat kalian selamat dunia, selamat akhirat. Kalau anak-anak ujian biasanya, kalau gurunya menulis di bawahnya, ma'akum najah, bersamamu keselamatan, kesuksesan. Ya, Quran begitu. Kalau kita ingin sukses, ingin selamat, ikut Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah menjadi ruh, menjadi sumber kehidupan. Manusia hidup, jasad ini hidup dengan apa? Dengan ruh. Tidak ada manusia hidup tanpa ruh. Enggak ada. Dia hidup dengan ruh. Dan dikatakan abdun. Abdun, kata para ahli tafsir, Allah tidak menyebutkan kalimat bahwa manusia itulah hambanya, abdun, kecuali terdiri dari dua hal. Pertama ruhan, kedua jasadan. Maka ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan dialah Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya, dari Masjidil Haram, Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, Allah sebutkan Nabi Muhammad diperjalankan ruhan wa jasadan.
tidak hanya ruhnya saja. Jadi salah kalau kita sering mendengar ada orang kajian bahwa Nabi jasadnya tetap di Mekah, tetapi ruhnya dibawa ke alam malakut, ke alam jabarut. Tidak. Para ahli tafsir sepakat dan ini ijma bahwa Nabi Muhammad dimi'rajkan tidak hanya ruhnya, tetapi ruhan wa jasadan. Karena tidak mungkin Allah menyebut kalimat abdun, Allah tidak akan menyebutkan kalimat abdun, hambanya, kecuali terdiri dari dua hal, ruh dan jasad. Dan jasad tidak akan pernah hidup tanpa ruh, maka Allah turunkan Quran menjadi ruh bagi kehidupan. Ingin selamat, hidup bahagia, caranya adalah Quran jadikan pelita, cahaya, dan peta kehidupan. Ma'akum najah, maka kita akan selamat. Kemudian jamaah sekalian, Al-Quran juga kata Imam As-Suyuti dalam kitab yang sama dijadikan sebagai Al-Furqan. Kata ganti Quran adalah Furqan. Quran surat Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Artinya anak-anak, para santri, Al-Furqan artinya pembeda. Dan perang Badar itu Allah sebut dengan Furqan, Yaumul Furqan, hari pembeda antara mukmin dan kafir. Jadi orang-orang yang mencintai Quran, orang-orang yang hari ini hubbul dengan Quran, hubbul Quran, cinta dengan Quran, kemudian mereka mengamalkan isi Al-Quran, itulah yang membuat mereka berbeda dengan orang kafir yang takut dengan Al-Quran. Al-Quran membongkar habis kejahatan mereka. Al-Quran membongkar habis kejahatan para penista. Orang-orang zalim takut dengan Quran karena Quran membahas tentang kezaliman mereka. Coba kita bicara apa jemaah sekalian? Quran ini kan sumber kehidupan. Quran adalah jawaban semua masalah. Sehingga mereka yang kemudian menjadi penista agama, penista Quran, penista syariat, termasuk orang-orang yang menistakan dirinya di jalan setan, mereka takut dengan Al-Quran karena Quran membongkar habis kejahatan mereka. Semua kejahatan yang dilakukan di dunia semuanya dibahas dalam Al-Quran, termasuk kezoliman Fir'aun dibongkar habis. Tapi yang menarik jemaah sekalian, Fir'aun ini meskipun dia sejahat-jahatnya manusia, dia bertobat sebelum mati. Tetapi tobatnya tidak Allah terima. Malam yukorgir, karena nyawa sudah di tenggorokan. Artinya apa? Ada niat baik dari Fir'aun bertobat. Kalau hari ini ada orang yang menentang Al-Quran, menistakan Al-Quran, dan matinya nggak bertobat, ini orang lebih jahat daripada Fir'aun. Bahkan mereka ingin merubah 300 ayat dalam Al-Quran karena dianggap Al-Quran tidak sesuai dengan pikiran mereka dan tidak sesuai dengan zaman hari ini. Jadi ini menjadi perhatian buat para pendosa, bahwa kalau kalian berbuat dosa setiap hari, setiap saat, jangan khawatir, Allah terima tobat kalian sebelum datang pada kalian kematian, sebelum ruh dicabut. Fir'aun saja bertobat, betul nggak? Betul nggak? Fir'aun bertobat, cuma tobatnya nggak Allah terima, karena ketika Fir'aun bertobat pada Allah, nyawa sudah di tenggorokan. Maka bertobat jangan nunggu nanti. Setan paling hebat, Pak, untuk menghancurkan generasi ini. Generasi dulu juga yang hancur itu setan bisikan kalimat nanti. Nanti orang mau tobat, ingin baca Quran, ingin dekat Quran, dibisikkan dengan kalimat nanti, nanti, ba'den, engkose, sesukse, besok. Akhirnya matahari belum terbit, dia ingin tobatnya nanti, menunggu matahari terbit, dia mati di tengah malam. Saat matahari belum terbit, hancurlah generasi yang suka menunda-nunda taubat. Syekhul Islam pernah mengatakan begini, orang yang berbuat dosa
di sepanjang generasi, siapapun dia orangnya. Kalau dia nggak taubat dengan dosanya, nggak minta ampun dengan dosanya, maka dosa dia berlipat ganda, 2 kali lipat. Orang yang berbuat nista, berbuat dosa nggak taubat, dosanya 2 kali lipat. Pertama, dosa perbuatan yang dia lakukan. Kedua, dosa tidak taubatnya. Jadi dosa lagi. Maka kalau kita hari ini jatuh dalam perbuatan dosa, kalau saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita jatuh dalam perbuatan nista, kabarkan pada mereka bahwa rahmat Allah, ampunan Allah terbuka lebar-lebar. Yang penting nyawa belum sampai di tenggorokan. Kasih tahu Pak, anak-anak kita. Kasih tahu saudara kita, sahabat, tetangga, adik, kakak, wawa, om kita yang hari ini bergelimang dengan perbuatan dosa. Ingatkan pada mereka bahwa Allah menerima taubatmu, saudaraku, sahabatku, sebelum semuanya terlambat. Seperti tragedi Fir'aun di Laut Merah. Maka Al-Quran, jamaah sekalian, ketika kita membangun generasi Al-Quran hari ini, kita harus kembali kepada makna bahwa Al-Quran Furqan, pembeda antara hak dan batil. Bahkan Quran sendiri dalam Al-Quran disebut dengan Al-Haqqu. Itu kitab yang hak. At-Tibyan, Az-Zikru. Quran Allah sebutkan sebagai pengingat, pemberi peringatan. At-Tanzil, kalamnya Allah yang turunkan Allah langsung lewat malaikat Jibril. Itulah At-Tanzil dan itulah Al-Quran. 55 nama yang harus kita punya, yang harus kita mengerti, yang dengan itu kemudian kita bisa mengambil pelajaran bahwa Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, tetapi Quran juga furqan, ruhan, tibyanan, busra, huda, syifa, rahmah. Ya, Al-Quran itu rahmah. Allah turunkan Quran sebagai rahmah. Itu rahmat bagi kita. Semua alam, semua manusia kalau ingin selamat, Quranlah jalan hidupnya. Peta kehidupannya di Al-Quran. Dunia gelap, kemaksiatan di mana-mana, penistaan di mana-mana, orang berbuat nista di mana-mana. Cahaya Quran datang, itulah Quran sebagai petunjuk dan Quran sebagai pemberi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya adalah dengan Al-Quran. Yang memberi rahmatnya Allah, tapi Qurannya disebut dengan Ar-Rahmah, yaitu yang memberikan rahmat bagi umat manusia. Ketika umat manusia membaca Quran dengan rahmat Allah, mereka bahagia, senang bahwa Al-Quran itu memberikan kebahagiaan. Kalau ada orang baca Quran, ngamalkan Quran enggak bahagia, enggak mungkin. Enggak mungkin. Quran memberikan kebahagiaan. Saat kita memberikan Quran, bacaan Al-Quran pada umat manusia, pada keluarga kita, pada anak-anak, bahkan pada janin yang ada dalam perut wanita yang sedang hamil, dia akan memberikan kebahagiaan dalam hidup mereka di alam janin, di alam rahim. Bahkan ada satu penelitian di Eropa. Ada ustadz kita berangkat ke Eropa, bertemu dengan seorang pengusaha dari Indonesia, tinggal di Eropa. Dia punya usaha ayam potong. Sehari ayam potongnya habis 22.000 ekor Pak, sehari. Maka ustadz ini bertanya, ustadz ini meninggal dunia Ramadan kemarin Pak. Meninggalnya setelah pulang dari Eropa. Pengarang buku Banjir Darah PKI, ya, Ustadz Anan Al-Afifi kalau salah. Beliau melakukan riset langsung ke Eropa. Dia bertanya kepada seorang ibu yang punya usaha ayam dengan nilai jual ayam sangat tinggi dan rasa ayamnya luar biasa, dengan cita rasa yang tidak bisa dikalahkan di sebagian besar kota di Eropa. Kemudian ustadz tadi datang, kemudian bertanya, Umi,
Saya ingin tanya pada Umi, bagaimana caranya ayam Umi begitu enak dagingnya dan laris di seluruh pasaran di hampir negara Eropa? Kata ibu tadi bercerita, dan saya baca di Facebooknya itu, Anab Al-Afifi, yang nanti boleh dibaca. Beliau sudah meninggal belum lama setelah pulang dari Eropa. Maka ibu tadi bercerita, Ustadz, ayam-ayam kami, jadi disuruh kandang ayam kan luas banget ya. Itu ayam-ayamnya itu setiap saat diperdengarkan Al-Quran dengan speaker Quran di seluruh kandang ayamnya, keluarganya, rumah-rumahnya beliau, kemudian ruang tamunya sampai ke kandang ayamnya. Ayam-ayam itu mendengar Al-Quran setiap hari. Jin saja, ya, di kisah bagaimana jin mendengar Rasulullah membaca Quran, itu langsung masuk Islam. Itu pembesar jin di kota Mekah. Sehingga nanti kalau kita ke Mekah ada namanya kampung jin. Begitu indahnya Al-Quran membuat jin-jin masuk Islam. Ini ayam, binatang. Begitu diperdengarkan Al-Quran setiap hari, setiap saat, maka kata ibu tadi, ayam tadi menjadi ayam yang terlihat sangat bahagia, tenang, matang, dan kemudian dagingnya paling enak dibandingkan seluruh usaha-usaha yang membuka usaha ayam. Ibu ini dagingnya paling enak. Rahasianya ayam tadi diperdengarkan Al-Quran setiap saat. Subhanallah, tabarakallah. Ya, hebat sekali ya. Kita juga bisa. Bagaimana tanaman-tanaman, ya. Ada tanaman kopi, cengkeh, segala macam buah-buahan, kita punya speaker Quran diperdengarkan. Al-Quran kalamullah. Tidak ada orang yang mendengar Al-Quran yang tidak tersentuh hatinya. Hatta orang yang paling keras memusuhi Nabi, Umar bin Khattab pun hatinya tersentuh dengan kalimat Al-Quran yang dibaca adiknya sendiri. Hatta Abu Jahal, Abu Lahab, ingat kisah bagaimana mereka berondok, bersembunyi, ya kan? Tiap saat mendengar bacaan Rasulullah, mereka kemudian tidak ada kesepakatan, yang satu di ujung sana, satu di ujung sana. Mereka dengar bacaan Nabi setiap saat menjelang subuh, berdekat, tiba-tiba mereka ketemu, sama-sama kaget ketika, loh, antum kok di sini? Oh, anta kok di sini? Ngapain? Kamu ngapain? Kamu juga ngapain? Ternyata mereka mengatakan, aku di sini ingin mendengarkan apa yang dibaca Muhammad. Tidak lebih dari itu. Hari kedua, setelah mereka sepakat kalau gitu kita udah dengar, sekarang jangan dengar lagi. Memang ini adalah penyihir. Mereka berpisah. Hari kedua, berondok sama Pak, ngintip-ngintip, ingin dengan bacaan Nabi. Dengarkan, begitu indah mereka mundur ke belakang, kepergok lagi. Sampai hari ketiga, mereka sebenarnya membenarkan Al-Quran. Keindahan bacaannya, maknanya, yang tersurat, yang tersirat, makhraj yang dibaca Nabi, kalam yang dibaca Nabi, semua yang dibaca Nabi, Al-Quran yang beliau baca membuat hati mereka bergetar. Tapi mereka karena sombong dan zolim, mereka tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Dan ini pun karena bahaya pertemanan, karena mereka berteman dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Maka ini anak-anak, para tulab dan tolibat, sehebat apapun kita membaca Quran, saat kemudian kita keluar dari pesantren, berteman dengan orang-orang yang tidak benar, dengan orang-orang yang jauh dari Al-Quran, dan kita tidak malah memberikan petunjuk, tidak memberikan bimbingan, malah kita terlena, terbawa mereka, maka sungguh kalian rugi dunia, rugi di akhirat. Kita punya Al-Quran, dalam dada kalian ada Al-Quran, berikan cahaya pada mereka. Jangan redupkan cahayamu dengan maksiat yang mereka lakukan, kemudian nempel di hati kita, malah kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Wal-iyazubillah. Al-Quran itu cahaya pelita, berikan cahaya ini pada mereka, biar mereka mencintai Al-Quran dari apa yang kita baca. Dakwahkan pada mereka Al-Quran. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salat waz zakat ma dumtu hayya. Quran surat Maryam ayat 30. Kalau hidup ingin bahagia, hidup ingin berkah, ya, jangan jauh dari Al-Quran. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dialah Allah, kata Nabi Isa, yang membuat hidupku menjadi barokah dimanapun aku berada. Kenapa? 4.
Ada 4 hal, 4 profesi yang membuat kita hidupnya akan berkah. Berdasarkan Quran surat Maryam ayat 31. Nanti dibaca dari mulai 29, 30, 31. Wa ja'alani mubarakan, dan dialah Allah yang telah menjadikan hidupku berkah. Dan Quran nanti silakan dibaca di dalam kitab Ulumul Quran, salah satu nama Al-Quran adalah mubarakan. Allah turunkan Al-Quran dengan penuh keberkahan. Mubarakan lakum jami'an. Apa yang membuat hidup kita berkah? Di dalam kitab tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, maka disebut lagi kitabnya tafsir Jalalain, yaitu 2 Imam Jalal, As-Suyuti dan Al-Mahalli. Ini kitab klasik yang juga menjadi bacaan teman-teman kita di pondok-pondok pesantren, baik di Jawa maupun di tempat-tempat yang lain. Dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, hidup kalian akan mulia, akan berkah karena 4. 1. Orang hidupnya akan mulia, bahagia, berkah jika mereka da'anas ila tauhid, yaitu mereka-mereka yang mengajak manusia pada tauhid, dan isi Al-Quran adalah sebagian besar tauhid. Maka hidup kita akan mulia kalau kita mengajak manusia kepada Al-Quran, kepada tauhid. Dan kita ngerti Quran dari sini. Kita ngerti tauhid dari Al-Quran. Ingat, silakan Pak, Ibu-ibu, para akhwat, dicatat. Hidup kita akan berkah jika kita mengajak manusia pada Al-Quran, pada kalimat tauhid. Siapa mereka? Dai, ulama, ustadz, guru-guru ngaji. Mereka itu akan mulia hidupnya, barokah hidupnya, aina ma kuntu, atau aina ma kuntum, saat kita hidupnya tidak jauh dari Al-Quran. Inilah yang membuat kita hidupnya menjadi berkah. Yang kedua, dalam tafsir yang sama, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, hidup Anda akan berkah dimanapun Anda berada jika Anda hidupnya yad'u nas ilal khairi, yu'allimunan nas al khair, yaitu jika kalian mengajarkan kepada manusia kebaikan. Ada 10 manusia terbaik. Ada berapa? Ada 10 manusia yang terbaik yang disebutkan Nabi dalam hadis Nabi tentang khairun nas. Di antaranya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka-mereka yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Tapi ada yang menarik yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Ya, kata beliau begini, jemaah sekalian. Khairun nas man kana bukaan fil laili basaman fin nahar. Tabassuman basaman. Nanti kalau punya anak kasih nama Basam, Abu Basam, ayah yang suka banyak tersenyum. Kata Imam Az-Zahabi, sebaik-baik manusia adalah mereka-mereka yang malam harinya mereka menangis takut pada Allah, mereka teteskan air matanya balal hujrah, kamar tempat dia sholat habis dengan air mata. Dia curhat pada Rabbnya di malam hari, tetapi basaman fil nahar, mereka tersenyum, memberikan kebahagiaan, dakwah dengan cinta di siang harinya. Malamnya dia nangis, curhat pada Allah, siang harinya dia berdakwah dengan cinta. Karena al-aslu fid dakwah al-mahabbah. Asal daripada dakwah adalah cinta. Tebarkan senyum, tebarkan pesona. Betapa indahnya Islam dengan akhlakul karimah. Jangan kita kemudian mendakwahkan agama Allah dengan kekerasan, dengan teror, dengan keburukan akhlak. Karena keburukan akhlak akan menyebar, dan sebaliknya kemuliaan akhlak pun akan mudah diterima orang. Maka dakwahkan dengan cinta, karena al-aslu fid dakwah al-mahabbah.
Hari ini banyak dai yang lupa bahwa pondasi dakwah adalah cinta. Maka saat kita melihat ada orang yang salah jalan, ada orang yang keliru jalan, ada orang yang jalannya bukan di jalan Allah, jangan pandang mereka dengan kebencian, tetapi dakwahi mereka dengan penuh mahabbah, dengan penuh cinta. Inilah potret dakwah Islam. Dan berapa banyak orang-orang yang masuk Islam karena kemuliaan akhlak Rasulullah. Berapa banyak orang-orang yang masuk Islam karena kemuliaan para akhlak ulama-ulama salafus soleh. Maka mari dakwahkan agama Allah dengan penuh kasih sayang agar mereka menikmati indahnya syariat Islam. Hadirin jemaah sekalian, yang terakhir, nanti silakan ya kalau untuk penamaan kalimat yang 55 boleh dibuka di kitab Ulumul Quran juga ada, atau di Al-Itqan tadi. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran adalah az-zikru, yaitu pemberi peringatan. Al-Quran juga adalah tempat kita untuk kemudian mengambil ibrah bahwa di dalamnya adalah peringatan-peringatan buat kita. Tidak hanya busroh, tidak hanya kabar gembira, tapi peringatan buat kita agar jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Semuanya lengkap dalam Al-Quran, tidak ada yang tertinggal. Zikir peringatan, zikir banyak. Kita ambil zikir yang maksur, baik dalam Quran maupun Sunnah. Maka pada kesempatan pagi hari ini sebagai penutup, saya ingin memberikan ijazah zikir pada antum semua berdasarkan Quran surat At-Tolaq ayat 1, 2, 3 nanti dibaca. Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan pada kalian rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan Allah berikan jalan keluar apa yang kita sulit, apa kesulitan kita, maka jalannya adalah bertakwa kepada Allah. Di antara takwa adalah zikir, mengingat Allah. Bentuk takwa kita pada Allah memperbanyak zikrullah, zikir pada Allah. Dan disebutkan dalam asbabun nuzul ayat ini bahwa dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat yang sangat pemberani di medan perang, namanya Salim bin Auf. Ini saya ijazahkan zikirnya, saya ijazahkan asbabun nuzul ayat ini dan sejarah tentang zikir ini. Ada seorang sahabat namanya siapa? Salim bin Auf, Pak. Terjadilah peperangan yang sangat dahsyat antara pasukan Islam dan pasukan kafir Quraisy di kota Madinah. Maka Salim bin Auf tertangkap, ditawan menjadi tawanan kafir Quraisy di kota Madinah. Beliau dari Mekah. Jarak antara Mekah dan Madinah adalah sama dengan Takengon ke Medan. Berapa kilometer? Kurang lebih 420 atau 450 km, Pak. Itu Mekah Madinah. Jaraknya sama dengan Takengon ke Medan, tepatnya Tanjung Morawa. Hampir kurang lebih 430 km. Kalau jalan, Pak, dari sini ke Medan berapa hari, Pak? Tergantung berhari-hari. Maka tertangkaplah di Medan Salim bin Auf dalam peperangan melawan pasukan kafir Quraisy. Tertangkap di kota Madinah. Maka Auf, ayahnya Salim, mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku Salim tertangkap di kota Madinah. Padahal Salim adalah tulang punggung keluarga kami, anak kami satu-satunya laki-laki. Bagaimana ini ya Rasulullah? Ketika mereka mengadu pada Nabi, dan Nabi udah tahu Salim tertangkap, kata Nabi, wahai Auf, perbanyaklah zikir, sebanyak-banyaknya ucapkan zikir ini. Nanti bapak-bapak, jamaah semua, kalau ada masalah, kesulitan, baca zikir ini.
Zikir ini sama dengan fungsinya dengan zikir Nabi Yunus bin Matta. Ketika ditelan ikan hiu selama 40 hari. Macam-macam, ada yang mengatakan ditelan di waktu duha, dikeluarkan di waktu asar. Ada yang mengatakan 1 hari 1 malam, ada yang mengatakan 40 hari ditelan. Dalam 3 kegelapan beliau berdoa pada Allah. Gelapnya malam hari, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Maka disebut dengan dulumat. Beliau Yunus bin Matta berada dalam kegelapan. Dalam kegelapan-kegelapan, itulah 3 kegelapan. Dalam perut ikan, dalam gelapnya samudra, dan gelapnya malam hari. Beliau menangis, meminta, merintih pada Allah. Tangisannya, zikirnya, la ilaha illa anta. Tauhid kan? Kemudian apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kan zikir yang isinya pertama tauhid, kemudian memuji Allah, kemudian mengakui dosa. Tapi intinya tauhid. Jangan tinggalkan tauhid. Kalau kita ada masalah, la ilaha illallah jangan tinggalkan. Makanya zikirnya la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, zikirnya Salim bin Auf bukan itu. Itu zikirnya Yunus bin Matta ketika menghadapi kesulitan, lalu Allah mudahkan semua urusannya. Salim bin Auf kemudian ketika ayahnya Auf bertanya pada Nabi tentang keadaan anaknya dan apa yang harus dilakukan, Nabi katakan jangan tinggalkan zikir ini setiap saat, baca sebanyak-banyaknya. Zikirnya mudah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wahai Auf, pulanglah engkau ke rumahmu, bacalah zikir ini sebanyak-banyaknya. Maka beliau baca sebanyak-banyaknya, suami dan istrinya. Ketika dibaca sebanyak-banyaknya, tiba-tiba Auf yang berada di kota Mekah, di kota Madinah yang ditangkap oleh pasukan Quraisy, malam hari itu seluruh pasukan tentara kafir Quraisy tertidur pulas seperti orang kena sirep. Tidur. Maka Auf kemudian mengendap-endap keluar dari pintu penjara dan Auf melihat semua pasukan kafir Quraisy tidak ada yang bangun. Salim ya, bukan Auf. Maka kemudian Salim keluar dari penjara. Ketika Salim keluar dari penjara menengok ke sebelah kanan, beliau melihat ada kandang kambing. Jumlahnya ternyata enggak tanggung-tanggung 4.000 ekor. Tengok sebelah kiri, unta 50 ekor. Karena merasa ini kesempatan emas, semua pasukan dikutak-katik, nggak ada yang bangun. Karena zikir ayah dan ibunya. Maka ibu-ibu yang anaknya curhat, bu, ma, umi, ada masalah begini-begini, jangan tinggalkan zikir ini. Dorong anak kita dengan zikir ini, maka insya Allah lewat zikir ini semua kesulitan anak kita dimudahkan Allah. Tentu dengan ikhtiar. Zikir bareng ikhtiar, atau ikhtiar bareng zikir. Maka Salim punya pikiran, ini bagus banget ini, 4.000 ekor kambing. Kalau satu kambing, di sana satu kambing paling murah 2 juta. Satu ekor 2 juta, 2 juta kali 4.000 berarti berapa? 8 miliar. Salim dapat kambing. Untanya 50 ekor, unta paling murah katakanlah 50 juta, 5 kali 5 berapa? 2,5 miliar, tambah 8 miliar berapa? 10,5 M. Ada jamaah yang punya duit 10,5 M? Ada yang punya? Kalau kita punya 10,5 M Pak, jamaah ini, kalau kita belikan es cendol, dapat berapa? Tenggelam Takengon seluruhnya. Wah, Salim luar biasa, melihat keadaan yang sangat menguntungkan. Pasukan kafir Quraisy tidur pulas, kepalanya digoyang, nggak ada yang bangun, digiringnya semua kambing itu sampai ke Madinah, digiring dari Takengon ke Medan. Nggak tahu saya bagaimana tuh jalannya sampai ke Madinah. Begitu sampai Madinah, sampai Mekah ya, beliau jumpai ayah ibunya. Kaget ayah ibunya, Salim. Akhirnya dipeluknya senang sekali. Tapi ayah ibunya tambah kaget lagi, di belakang Salim 4.000 ekor kambing dan 50 ekor unta. Ini dari mana? Kata Salim, wahai ayah, wahai ibu, ini adalah berkat doa kalian, zikir-zikir yang kalian lakukan atas rekomendasi dari Nabi.
Masya Allah betapa senangnya. Dan akhirnya kemudian singkat cerita Auf bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, anakku telah datang dengan selamat dan membawa kambing 4.000 dan membawa unta 50 ekor. Bagaimana hukumnya Rasulullah? Kata Nabi, halal. Itu halal. Masya Allah. Ya, maka mari jadikan Al-Quran sebagai pengingat kita. Al-Quran adalah furqan dan zikru. Kalau kita ingin membangun generasi Quran 30 juz, ingat 55 nama Al-Quran, resapi, pahami betapa Al-Quran begitu indah dan mulia, pembeda, pemberi petunjuk, penjelas, pemberi syafaat bahkan. Nabi katakan dalam hadis sahih Musnad Imam Ahmad, Al-Quran was-saum yasfa'ani. Kelak di akhirat, di padang mahsyar pada hari kiamat, ada dua pemberi syafaat kalian, yaitu Al-Quran dan saum yang kalian lakukan. Jadi Quran ini besok akan memberikan syafaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, para santri, para asatidz yang dirahmati Allah. Setelah ini kami masih ingin melakukan perjalanan pulang karena ada beberapa agenda yang harus diselesaikan sore hari ini. Sebelum maghrib harus sampai di Aceh Tamiang, maka kami mohon diri ya. Kalau ada sarapan dulu nggak apa-apa. Kalau nggak ada, kami akan langsung melanjutkan perjalanan menuju arah ke Medan. Barakallahu fikum. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.